Alhamdulillah. Izin bertanya Ustadz, ada 2 pertanyaan. Ini Ustadz, yang pertama, apakah hukumnya kita, karena saya beli buku untuk zikir, sifat tidur Nabi, doa dan zikir menjelang tidur Ustadz. Di sini ada mengatakan baca surah As-Sajdah dan juga Al-Muluk. Nah, tapi nggak ada pula footnote-nya apakah itu berat hadis apa Ustadz. Ada yang mengatakan itu nggak ada yang bilang ada, boleh. Jadi sebenarnya apakah ini disunnahkan atau gimana Ustaz menjelang tidur? Sampai saat ini saya terlalu membacanya. Nah, kadang setelah pada maghrib sudah mulai baca di ansur-ansur, meskipun tidur nanti sudah berisya, karena telah isya, kadang menjelang tidur saya baca dulu. Nah itu Ustaz yang pertama. Yang kedua ini tentang arisan Ustaz, ini yang bertanya teman juga saya. Kalau saya pribadi berpendapat arisan jula-jula itu haram. Tapi ada yang mengatakan nggak apa-apa apabila tidak ada tarikan untuk pemotongan, diperkenankan karena untuk membantu teman, mungkin untuk anak sekolah atau gimana. Jadi hukumnya gimana sebenarnya? Demikian Ustaz, pertanyaan Anda 2. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum kepada Abu Marsal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga keluarganya dan juga menjaga kita bersama. Memang di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, rahimahullahu taala menyebutkan, fil Qur'ani salatuna ayat. Di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang jumlahnya 30 ayat. Barang siapa yang membacanya, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah Al-Muluk, yaitu surat Al-Muluk. Sehingga kita dianjurkan membaca surat Al-Muluk kapan saja dan hari-hari kita anjurkan atau kita biasakan untuk membaca surah Al-Muluk, dan boleh bagi kita membaca sebelum tidur dan kapan saja. Namun betul-betul dianjurkan bagi kita untuk senantiasa menghiasi hari-hari kita dengan surat Al-Muluk tersebut, karena itu ada kemuliaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan masalah surat As-Sajdah, apakah boleh kita khususkan membaca sebelum kita tidur? Allahu ta'ala alam, kami tidak mengetahui jawabannya. Dan mungkin nanti kami akan mencari atau boleh ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tentang masalah arisan. Arisan itu ikhwatul Islam tidak dianjurkan untuk melakukannya. Karena bagaimanapun arisan itu akan membuka peluang pintu hutang. Mereka yang pertama kali mendapatkan bayaran atau mereka yang pertama kali menerimanya, memang mereka seolah-olah akan beruntung. Namun setelahnya mereka yang mereka pikirkan adalah bagaimana membayar. Dan banyak kita jumpai, banyak kaum muslimin ketika dia sudah mendapatkan gilirannya, dia tidak mau lagi membayar. Karena itu adalah pintu hutang. Dan kita dianjurkan untuk tidak membuka pintu hutang, kecuali kalau seandainya kita tidak mendesak di sana. Sehingga tidak dianjurkan. Kita tidak bisa mengatakan itu adalah haram, namun tidak dianjurkan karena akan membuka mudarat kepada kita, membuka pintu hutang, dan kita tidak tahu ikhwatul Islam bagaimana keadaan kita, bisa berubah dari satu waktu ke waktu yang lainnya, sehingga sebisa mungkin kita menutup kemungkinan bagaimana kita tidak membuka pintu hutang dalam kehidupan kita selama tidak ada desakan di sana. Kemudian, kalau seandainya sudah terlanjur, maka wajib kita selesaikan. Tidak dilanjurkan, namun kalau seandainya kita sudah terlanjur masuk ke sana dan ikut bersama kawan-kawan, maka kita harus menyelesaikannya selama tidak ada unsur riba di sana. Maknanya bagaimana? Ketika misalnya kita iuran 1 bulan 1 juta, maka 1 juta ini misalnya ada 10 orang, maka kita akan menerima 10 juta. Ketika kita memberikan 10 juta, maka yang harus ketika kita memberikan 1 juta, kemudian setiap orang menerima 10 juta setiap jatahnya, maka kita harus menerima 10 juta, tidak boleh dikurangi. Misalnya dikurangi dengan alasan wajib ini, kamu wajib membayar makan, kamu wajib ini, kamu wajib itu. Karena bermuamalah dengan uang, sebagaimana kita berikan, begitulah kita terima. Ketika kita memberikan 1 juta, 1 juta, 1 juta selama 10 bulan, maka kita berhak menerima 10 juta, tidak boleh dikurangi. Ditarik untuk ini, ditarik untuk ini, ditarik untuk ini. Maka kita semuanya harus sepakat. Kalau seandainya harus ada jasa di sana, terutama jasa bagi mereka yang memegangnya, maka dicari dari uang luar. Seperti misalnya setiap 10 juta, atau setiap penarikan, setiap orang tersebut datang ditambah 10.000 misalnya, bukan dari uang 10 juta tersebut. Jadi itu harus kita memahaminya. Ketika kita membayar 1 juta dan menerima 10 juta, maka itu tidak boleh dikurangi, kecuali kita menambah
sesuai dengan apa yang tadi telah kita sebutkan. Misalnya ada uang iuran untuk ini, ada uang iuran untuk hal tersebut. Kalau seandainya kita sepakat, maka di luar daripada uang 1 juta yang tadi telah kita berikan per bulannya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.